sobat belajar semua yang ada di rumah. Gimana nih kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Dan hari ini ketemu lagi dengan aku Rindi dan kita akan seru-seruan bareng di sini. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Dan mari kita cek sama-sama. Ini dia materi hari ini. Sobat belajar semua yang ada di rumah, tahu nggak sih kamu? Kalau bumi itu, kalau kita ibaratkan, itu dia seperti piring yang ada di atas air. Wow, kok bisa ya? Kalian bisa bayangin nggak? Ada piring plastik yang ada di atas air. Kenapa seperti itu? Mari kita cek bersama-sama. Ini dia. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ternyata bumi kita itu terdiri atas lempeng-lempeng loh. Yang mana lempeng-lempeng ini terus bergerak. Lempengnya nggak cuma ada lempeng benua aja, tapi juga ada lempeng samudra. Nah, salah satunya di sini ada Australian Plate atau lempeng Australian, ada Philippine Plate atau lempeng Filipina, ada juga Eurasian Plate atau lempeng Eurasian, ada juga lempeng Pasifik, lempeng Gorda, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Nazca, lempeng Cocos, lempeng Revera, sampai ke lempeng Afrika dan juga lempeng Indian atau Indian Plate. Nah, di sini sobat belajar semua di rumah, lempeng-lempeng ini nih terus bergerak nih. Karena apa? Karena di dalam bumi kita juga terus bergerak. Akibatnya ini mengakibatkan lempeng-lempeng yang ada nih di sini ini juga terus bergerak. Nah, kita lihat di sini, Indonesia punya berapa lempeng? Di sini Indonesia terdiri atas 3 lempeng. Yang pertama ada lempeng Eurasian, yang kedua ada lempeng Indian Australian, dan yang ketiga ada lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng ini ngebikin Indonesia juga rawan akan gempa bumi. Selain itu juga kaya akan bahan mineral tentunya. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, adanya lempeng-lempeng ini mengibaratkan kalau kita seperti bumi yang merupakan piring-piring yang ada di atas air. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bayangkan lempeng-lempeng itu seperti piring yang di bawahnya ada air dan bumi kita isinya kan liquid ya, cair, padat dan kental dan itu terus bergerak. Bisa kamu bayangkan kalau air yang ada di bawah piring ini terus bergerak, otomatis piring-piring yang ada di atasnya juga ikut bergerak dan itu juga yang terjadi di bumi kita. Nah, kali ini kita bahas yang bergerak-gerak nih di bumi. Kita akan bahas tentang apa ya? Jangan kemana-mana, tetap stay. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah belajar ya mengenai sesuatu yang bergerak-gerak. Nah, ternyata hari ini kita akan belajar mengenai seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ini merupakan materi geografi kelas 10 dan artinya kali ini kita akan membahas seisme atau yang kita kenal dengan biasanya di Indonesia adalah istilahnya gempa bumi. Nah, makanya kita hari ini bahas yang bergerak-gerak. Sobat belajar semua yang ada di rumah, siapa hayo kira-kira di sini yang belum pernah merasakan gempa bumi? Nah, pastinya kita sebagai masyarakat Indonesia hampir di seluruh wilayah Indonesia ini pernah ya mengalami yang namanya gempa bumi. Karena apa? Karena memang Indonesia ini salah satu tempat sering banget terjadinya yang namanya gempa bumi. Baik itu ada gempa bumi vulkanik, gempa bumi tektonik maupun gempa bumi runtuhan. Nah, sebelum jauh-jauh nih ke sana, kita cek dulu yuk sebenarnya seisme atau gempa bumi itu pengertiannya apa. Ini dia di sini. Seisme atau gempa bumi ini merupakan sebuah getaran yang terjadi karena peristiwa tumpukan energi dari dalam bumi. Artinya ini berasal dari tenaga endogen. Nah, yang dapat menggentarkan lempeng-lempeng samudra dan juga lempeng benua. Nah, di sini berarti akibatnya karena ada dorongan tenaga dari dalam bumi yang disebut tenaga endogen, ini akan mengakibatkan adanya pergerakan lempeng. Baik itu lempeng samudra maupun lempeng benua. Yang akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi yang namanya peristiwa seisme atau gempa bumi. Nah, kemudian di sini gempa bumi itu sendiri secara umum ini dibagi menjadi 3 berdasarkan penyebabnya. Ada gempa bumi vulkanik, ada gempa bumi tektonik, dan ada gempa bumi runtuhan.
atau yang kita kenal dengan istilah biasanya adalah gempa bumi terbat. Nah, di sini sobat belajar, yang pertama kita akan mempelajari mengenai gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik ini merupakan gempa yang disebabkan karena aktivitas gunung berapi. Nah, Indonesia yang kaya akan gunung api ini, ternyata Indonesia nih satu negara dari Sabang hingga ke Merauke, Indonesia punya sebanyak 128 gunung aktif di dunia. Wah, banyak banget ya. Ada 128 gunung aktif di Indonesia. Yang artinya ini juga merupakan potensi yang sangat luar biasa buat Indonesia itu sendiri. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, Indonesia adalah salah satu pulau yang memiliki paling banyak gunung api. Tapi ada satu pulau nih yang bahkan hampir nggak pernah yang namanya terjadi gempa karena gempa vulkanik, yaitu adalah Pulau Borneo atau Kalimantan. Karena apa? Karena di pulau ini tidak dilalui oleh gunung api atau jalur sirkum pegunungan muda dunia, sehingga menyebabkan tidak adanya gunung api di wilayah ini dan menyebabkan di wilayah Kalimantan tidak pernah terjadi yang namanya gempa bumi karena proses vulkanisme. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ini adalah lempeng tektonik atau gempa tektonik atau seisme karena faktor-faktor tektonik. Ini tentunya karena adanya pergeseran antara lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, si lempeng benua atau yang kita kenal dengan istilah lapisan sial, di sini adalah lapisan sial atau silika aluminium, dan di sini di lempeng samudra yang kita kenal dengan lapisan timah atau silika magnesium. Nah, lempeng-lempeng ini terus bergerak nih sobat belajar. Kayak yang aku ibaratkan tadi, kalau lempeng-lempeng ini merupakan sebuah piring yang ada di atas air, yang ketika airnya ini bergerak dari bawah, otomatis piringnya juga akan terus bergerak. Ini sama seperti yang terjadi dalam rekayasa gempa tektonik. Nah, ketika di sini ada lempeng benua yang bergetar, lempeng samudra yang terus menyusup ke dalam bumi, akhirnya pun terjadi yang namanya gempa bumi karena faktor tektonik. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut. Selanjutnya adalah gempa terbat atau gempa runtuhan. Ini diakibatkan oleh fenomena-fenomena runtuhnya permukaan bumi secara tiba-tiba. Jadi, permukaan bumi yang ada ini tiba-tiba runtuh atau ambruk ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan gempa runtuhan atau gempa terbat. Nah, selanjutnya sobat belajar semua yang ada di rumah, yang namanya gempa ini nggak cuma bawa dampak negatif aja nih, tapi juga ada dampak positifnya. Kira-kira dampak positif dari adanya gempa bumi apa aja ya? Yang pertama ada meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, untuk sebagai materi pendidikan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan alami yang patut untuk dipertahankan. Kemudian yang keempat, mengurangi kepadatan populasi. Dan yang kelima adalah meningkatkan kesadaran akan bencana. Maksudnya apa ya? Yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari ini dia, meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah pasti pernah ya mendengar informasi mengenai gempa bumi yang terjadi di sebuah daerah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yaitu ada gempa yang terjadi di Sulawesi dan lain sebagainya. Bahkan pasti wilayah-wilayah lainnya seperti Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta, atau bahkan Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah, atau bahkan gunung-gunung lainnya yang ada di Indonesia yang sering sekali terjadi proses-proses vulkanisme ini akan menyebabkan gempa, dan biasanya ini akan mendorong kita untuk memberikan kepedulian terhadap sesama. Nah, contoh kepeduliannya dalam bentuk apa sih? Nah, biasanya ini ada relawan-relawan nih yang akan membantu memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena gempa bumi. Atau kalau memang kita nggak bisa datang langsung nih, seperti para relawan-relawan yang bisa datang langsung ke lokasi gempa, kita juga bisa nih turut serta andil untuk peduli terhadap sesama seperti memberikan bantuan-bantuan berupa materi maupun logistik lainnya. Nah, jadi oleh karena itu, dengan adanya gempa ini dapat meningkatkan rasa kepedulian warga terhadap orang lain. Nah, kemudian dampak positif yang kedua ialah ini dia. Sebagai salah satu materi pendidikan. Kenapa sebagai salah satu materi pendidikan? Apa hubungannya kira-kira?
Nah, hubungannya seperti yang sedang kita lakukan kali ini nih Sobat Belajar semua yang ada di Roma. Jadi, adanya gempa bumi dapat dijadikan sebagai sumber mata belajar. Kita belajar mengenai gempa bumi itu apa sih, disebabkan oleh apa, dan faktor-faktornya yang menyebabkan itu apa aja, dan kira-kira dampaknya seperti apa untuk kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, adanya seisme atau gempa bumi ini juga bermanfaat sebagai salah satu materi pendidikan. Oke? Cukup paham ya di sini ya kenapa bisa jadi materi pendidikan. Yang selanjutnya ini dia. Adanya gempa bumi ternyata juga turut menyeimbangkan adanya keseimbangan alami yang patut untuk dipertahankan. Nah, jadi Sobat Belajar semua yang ada di rumah, proses-proses seperti vulkanisme, tektonisme, dan gempa runtuhan ini secara otomatis akan memberikan kepada bumi unsur-unsur yang baru. Ada berbagai material baru yang dikeluarkan kepada bumi, ada berbagai material baru yang menyusup ke dalam bumi, dan ada berbagai material baru yang tercipta. Nah, ini menyebabkan adanya unsur-unsur baru yang tercipta dan menghilangkan unsur-unsur yang lama. Dan ini juga merupakan salah satu faktor kenapa sih gempa bumi itu juga bermanfaat atau memberikan dampak positif sebagai keseimbangan alami yang patut untuk dipertahankan. Oke, selanjutnya faktor yang keempat, adanya dari gempa bumi atau seisme ini juga memberi dampak yang positif, yaitu untuk mengurangi kepadatan populasi. Seperti yang kita tahu ya, populasi di dunia ini sangat banyak, bahkan kepadatan penduduknya juga cukup tinggi. Ada beberapa negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak seperti Amerika, Cina, India, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan bumi lama-lama memiliki kepadatan yang cukup tinggi hingga masyarakat harus bahu-membahu untuk dapat hidup di bumi. Nah, dengan adanya berbagai macam bencana yang terjadi seperti contohnya gempa bumi akan menimbulkan banyak korban jiwa dan beberapa di antaranya meninggal. Ini juga membantu dalam hal mengurangi kepadatan populasi. Sehingga kepadatan di populasi di suatu tempat ini tidak akan terlalu tinggi akibat terjadinya gempa bumi ini. Nah, selanjutnya Sobat Belajar semua yang ada di rumah adalah fungsi yang kelima, yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan bencana. Nah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, dengan adanya gempa bumi yang terjadi ataupun bencana-bencana lain yang terjadi seperti banjir kah, kebakaran kah, atau lain-lainnya, ini akan membuat kita akan semakin sigap, akan semakin siap apabila suatu terjadi bencana, kita telah mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang akan kita siapkan. Oleh karena itu, adanya mitigasi bencana sebelum, saat, dan setelah bencana ini juga penting dilakukan. Karena apa? Karena untuk mengurangi dampak-dampak negatif. Nah, ngomong-ngomong mengenai dampak negatif, ternyata berikut juga ada loh mengenai beberapa dampak negatif akibat adanya seisme atau gempa bumi. Oke, yang pertama adalah runtuhnya bangunan yang tinggi. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan komunikasi yang terputus. Kemudian yang ketiga, banyak pengangguran dan transportasi terganggu. Yang keempat adalah kebakaran. Yang kelima, kelaparan dan timbulkan berbagai penyakit. Yang keenam, dapat melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah dapat memunculkan bencana-bencana yang lain. Apa maksudnya? Ini dia, kita bahas satu persatu Sobat Belajar. Yang pertama, dampak negatif dari gempa bumi adalah meruntuhkan berbagai bangunan-bangunan yang tinggi. Adanya goncangan akibat adanya tenaga endogen dari dalam bumi, ini akan menyebabkan berbagai bangunan tinggi terutama ini akan bergoyang. Dan apabila fondasinya tidak cukup kuat, karena bumi pun bisa saja terbelah seperti ini, akibatnya berbagai bangunan pun runtuh. Kemudian selanjutnya adalah akan merusak jaringan komunikasi. Ini nggak jarang ya adanya terjadinya sebuah gempa akan mengakibatkan yang namanya jaringan yang ada di lokasi tersebut terputus karena kabel-kabelnya ini pun juga terputus. Tower-tower untuk jaringan ini terputus. Akibatnya jaringan komunikasi juga semakin susah dan juga akan sulit untuk melakukan sebuah pekerjaan atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak pengangguran dan transportasi terganggu. Ini jelas sekali ya Sobat Belajar, adanya sebuah
kejadian seperti gempa bumi ini akan mengakibatkan tempat-tempat pekerjaan pun rusak. Akibatnya beberapa pekerja terpaksa untuk dirumahkan kembali sehingga akan semakin banyak menambah jumlah pengangguran. Nah, selain itu, karena jalan-jalan yang rusak akibat adanya gempa atau mungkin jalannya retak dan patah, ini juga mengakibatkan sistem transportasi terganggu. Bahkan juga terkadang karena para transportasi ini tertimpa oleh bangunan-bangunan yang lainnya, sehingga transportasi ini tidak dapat digunakan. Atau bahkan karena jalan-jalan yang tertutup, sehingga wilayah tersebut terisolasi dan transportasi tidak dapat masuk. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ini dia. Adanya seisme atau gempa bumi ini akan mengakibatkan tingkat kelaparan dan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, apalagi saat kita berada di camp-camp pengungsian. Ini akan menyebabkan banyaknya lagi kasus-kasus kelaparan, apalagi kalau bantuan dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait atau dari masyarakat lain ini belum datang. Akibatnya masyarakat yang kehabisan pangan akan mengalami yang namanya kelaparan. Dan apabila terlalu lama berada di kamp pengungsian, ini akan mengakibatkan masyarakat yang ada di situ juga akan rawan terhadap penyakit, terutama seperti anak-anak kecil, orang manula, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah dapat melumpuhkan dari segi politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan seperti ini dapat melumpuhkan yang namanya kegiatan-kegiatan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Karena apa? Karena dengan secara otomatis kegiatan yang ada di suatu tempat ini akan mati total apabila kerusakannya parah. Seperti apabila misalkan tempat pemerintahnya, kabupatennya, atau kantor gubernurnya ini roboh, otomatis orang-orang yang bekerja di kantor-kantor tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Sehingga dengan ini dapat melumpuhkan juga sistem politik, perekonomian yang tidak bisa berjalan karena rusaknya akses, tidak adanya barang yang bisa masuk dan bisa dikeluarkan dari tempat tersebut dan diperjualbelikan, dan akibatnya sistem ekonomi pun bisa rusak. Seperti itu sobat belajar. Dan selanjutnya, ini juga salah satu hal yang paling parah nih dari adanya seisme atau gempa bumi. Bahwasanya gempa bumi juga dapat menimbulkan berbagai macam bencana. Seperti bencana apa saja? Ada bencana tanah longsor. Karena apa? Apabila gempa bumi ini terjadi di sebuah wilayah yang rentan akan longsor, apabila ditambah dengan terjadinya hujan yang deras, ini akan memungkinkan untuk terjadinya yang namanya tanah longsor atau mass wasting. Nah, kemudian yang kedua adalah banjir bandang. Nah, adanya dari kegiatan gempa bumi yang kemudian akan merusak sebuah bah misalkan, dan bah itu akibatnya pecah dan meluber ke masyarakat, ini juga akan menyebabkan yang namanya banjir bandang. Kemudian nih, apabila gempa buminya terjadi di laut dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, ini juga pernah terjadi di Aceh, di Indonesia, yaitu tahun 2004 yang merupakan salah satu gempa terbesar yang ada di dunia. Ini akibatnya adalah menyebabkan tsunami. Dan apabila terjadi tsunami, siap-siaplah kamu untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi dan menjauhi pantai. Jangan sampai kalau terjadi tsunami, malah kamu mendekati pantai untuk mengambil ikan-ikan. Karena biasanya kalau terjadi tsunami itu, laut ini akan surut secara tiba-tiba dan meninggalkan sisa-sisa biota laut yang tertinggal di tepi pantai. Nah, kemudian sobat belajar, yang keempat, ini akan menyebabkan seperti likuifaksi yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu di wilayah Sulawesi, di mana yang namanya bumi kita ini di bawahnya ini mengandung banyak air dan berupa tanah yang labil, akan kemudian terjadi yang namanya gempa. Akibatnya tanah ini akan seolah-olah naik dan mengulum yang namanya bangunan-bangunan ini, dan akibatnya terjadi yang namanya likuifaksi. Oke, kemudian yang keenam, ini juga bisa aja terjadi kebakaran. Karena apa? Karena misalkan adanya listrik yang kemudian bersenggolan, atau ketika masak karena tiba-tiba harus lari dan lupa nggak dimatiin, ini akibatnya bisa juga menyebabkan yang namanya kebakaran dan lain-lain hal lainnya tentunya. Nah, oleh karena itu adanya seisme ini dapat menyebabkan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir bandang, tsunami, likuifaksi, dan juga kebakaran, dan juga memungkinkan untuk bencana-bencana yang lainnya terjadi seperti bencana sosial, misalkan yaitu ada kelaparan tadi, timbul berbagai macam penyakit, dan lain-lainnya. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah,
Tadi kita udah bahas banyak sekali ya mengenai gempa bumi atau seisme. Mulai dari apa itu gempanya, bagaimana penyebabnya, apa saja dampaknya bagi kehidupan kita, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Ayo Quiz. Nah, di sesi Ayo Quiz ini kita akan berdiskusi mengenai soal-soal yang ada mengenai seisme. Udah sabar atau masih nggak sabar kira-kira? Nah, kalau udah nggak sabar nih, kita cek yuk. Ini dia soalnya yang pertama. Oke, soal yang pertama akan saya bacakan. Nah, di sini pada saat terjadi gempa, masih banyak karyawan yang berada di lantai 3 sebuah perkantoran. Agar terhindar dari timbunan bangunan, yang seharusnya dilakukan adalah, apakah yang A, turun melalui lift agar cepat sampai di bawah? Apakah yang B, turun melalui tangga darurat? Atau yang C, diam di tempat agar tidak menguras tenaga? Ataukah yang D, yaitu bersembunyi di bawah kolong meja? Atau yang E, yaitu berteriak sekeras-kerasnya minta tolong? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat menurut sobat belajar semua yang ada di rumah yang mana ya? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Nah, sekarang tugas sobat belajar semua yang ada di rumah untuk menjawab. Kemudian akan aku hitung dari 5 sampai 1 untuk kalian menjawab dan kalian lock jawabannya. Sudah siap? Kalau sudah siap akan aku hitung ya. Oke, 5, 4, 3, 2, dan 1. Sudah ya sobat belajar? Nah, kalau sudah, jawaban yang tepat adalah ini dia. Yaitu turun melalui tangga darurat. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ketika terjadinya gempa atau seisme ini dan kita berada di sebuah ruangan atau gedung yang berada di lantai atas dan tinggi, ini kita tidak banget nih diperkenankan untuk menggunakan lift. Karena lift biasanya akan mati secara tiba-tiba atau jatuh ke lantai dasar. Nah, ini dapat juga mengakibatkan cedera atau bahkan sampai kematian. Dan juga sobat belajar semua yang ada di rumah, apabila seluruhnya menggunakan lift, maka lift akan sesak dan menambah semakin lama. Tapi kalau kita berada di suatu ruangan, kita bisa turun menggunakan tangga darurat yang biasanya sudah disediakan memang untuk kegiatan evakuasi. Nah, selain itu, selain menggunakan tangga darurat, penting banget juga nih kalau kita tidak menemukan tangga darurat yang ada di wilayah situ, kita bisa banget nih dengan menjauhi benda-benda yang rawan jatuh. Atau kita juga dapat berlindung di bawah meja ataupun benda-benda lainnya yang keras dan tidak akan menjatuhi kita dari barang-barang yang lainnya tentunya. Nah, diusahakan juga kalau kita ada gempa, segeralah mencari tempat yang lebih aman. Jangan malah diam di tempat dan tidak bergerak supaya tidak menguras tenaga. Ini akan semakin melukai atau membahayakan diri kita. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu ada pernyataan berikut. 1. Masuk ke dalam pusat perbelanjaan mencari lift. Yang kedua, ikuti arahan petugas. Yang ketiga, keluar dari pusat perbelanjaan menuju lapangan. Yang keempat, berdiam diri di dalam ruangan. Ataukah yang kelima, menuju tangga darurat. Nah, dari poin 1 sampai ke 5, manakah kegiatan mitigasi gempa yang tepat ketika kita berada di sebuah pusat perbelanjaan? Nah, kira-kira yang mana? Apakah yang A, yaitu pada poin 1, 2, dan 3? Ataukah yang B, poin 1, 2, dan juga 4? Atau poin yang C, 1, 4, dan 5? Atau malah poin yang D nih, yaitu 2, 3, dan juga 5? Atau malah yang E, yaitu poin 3, 4, dan 5. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau malah yang E? Silahkan untuk kalian menjawab. Akan aku beri waktu 5 detik aja untuk kalian menjawab dan melok jawabannya. Sudah siap untuk menjawab? Kalau sudah jawab akan aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, kalau sudah, mari kita cek bersama-sama jawabannya. Kira-kira jawaban kamu udah betul belum nih? Dan jawaban yang tepat adalah 2,
3, dan 5. Yaitu yang pertama, kita harus mengikuti arahan petugas. Sebaiknya apabila terjadi gempa, kita harus kemana? Karena biasanya ada petugas yang mengarahkan kita harus pergi ke arah mana. Kemudian poin yang selanjutnya adalah 3, yaitu keluar dari pusat perbelanjaan menuju lapangan. Karena pusat perbelanjaan tersebut rawan untuk runtuh maupun jatuh. Sehingga kita diarahkan untuk menuju lapangan yang terbuka agar tidak adanya jatuhan atau reruntuhan yang menjatuhi diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah poin yang kelima, yaitu menuju tangga darurat. Dan jangan sekali-kali untuk menggunakan lift karena akan lebih berbahaya apabila kita terdapat di dalam lift saat terjadi gempa bumi. Oke, selanjutnya Sobat Belajar, yaitu soal yang ketiga akan saya bacakan. Ini dia. Kejadian gempa sangat rentan terjadi di Indonesia karena wilayah Indonesia berada di zona tumbukan lempeng. Dan manakah tindakan yang tepat saat terjadi gempa di kereta api yang berjalan? Nah, kira-kira kalau kalian nih lagi naik yang namanya kereta api, kemudian di tengah jalan terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Apakah A, menuju pojok gerbong belakang dan berkumpul dengan penumpang lain? Ataukah yang B, berdiam diri dan duduk pada kursi yang dekat dengan jendela kereta? Ataukah yang C, membuka paksa kaca jendela dan pintu kereta saat kereta masih berjalan? Atau malah yang D, yaitu berpegang erat pada tiang dan bersikap tenang mengikuti arahan petugas? Ataukah yang E, yaitu berlari dalam gerbong untuk menyelamatkan diri menuju ke pintu keluar kereta? Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, ini pertanyaannya dekat sekali ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Silahkan untuk menjawab, akan aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Sudah siap? Kalau sudah, akan aku hitung 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, sudah siap ya? Aku lock jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Yaitu berpegang erat pada tiang yang ada pada kereta dan tetap bersikap tenang. Jadi ketika kita berada di sebuah situasi bencana, kita harus tetap tenang dan mengikuti kepada arahan petugas. Baiklah, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, hari ini kita udah seru-seruan belajar mengenai seisme dan gempa bumi. Jadi tetap semangat untuk belajar dan buktikan bahwa kalian adalah generasi yang hebat. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.